Oke, halo teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya maaf, belum udah lama tak ngupload ya, karena ada kesibukan satu dan lain hal. Oke. Jadi di video kita sebelumnya itu kita sudah eh, siap membuat bagian proses untuk kategori ya, kategori dari postingan kita. Nah, jadi di video kali ini itu kita akan melanjutkan pengerjaan blognya ini gitu. Jadi kita akan membuat proses insert data dan atau kita desain database enggak langsung ya, kita membuat proses untuk penambahan data berita dan postingan kita ya. Nanti di mana ketika kita menambah berita dan postingan ini, nanti di menunya itu kita akan mengambil data kategori. Nanti postingan ini akan kita simpan di database-nya itu ada foreign key untuk kategori ini. Jadi nanti setiap postingan paling atau setiap postingan kita nanti buat memiliki satu data kategori gitu ya. Oke. Oke, kita langsung ya. Postingan. Oke, yang pertama itu kita akan membuat fungsi untuk menambah postingan ya, tambah postingan gitu, atau tambah ya, tambah biar lebih rapi. Oke, kita bisa copy di sini dari atas ini ya, karena memang hampir sama sih, kita cuman mengubah di view-nya saja. Berarti di sini tambah. Oke, buka view-nya, kemudian admin, salah, di postingan kita bikin file baru, save, namanya tambah.php. Oke, udah. Jadi di index nanti kita tinggal hubungkan ke tambah ya. Kita coba dulu. Hello ya. Hello world. Oke. Oke, ada ya. Nah, sebelumnya kita, kalau kita lihat di sini, tambah. Saya ingin membungkusnya ini kan kalau di kategori kan polos ya. Ini tak ada, ibaratnya tak ada pembatas atau yang membataskan ke bahwasanya, memberitahu bahwasanya yang di tengah ini konten utama kita. Nah, jadi kita akan membuat pembatasnya atau apa ya, wadah gitu ya. Di Bootstrap itu kita bisa pakai namanya card ya. Kalau di Bootstrap sendiri ada card, salah satu komponennya. Kita akan menggunakan itu untuk membuat wadah ya. Pertama kita bikin dulu div ya, kemudian kita bikin kelasnya itu card. Kemudian di dalam cardnya kita bikin div lagi yang kelasnya itu card body. Oke, card body. Oke, ada ya. Nah, untuk membuatnya itu kita bisa bikin container. Nah, ini kita cut dan kita pindahkan ke dalam si container kita ya. Tap oke, reload. Nah, sudah ada pembatasnya, bisa dilihat ada garis. Nanti kita akan membuat seperti postingan ya, ada tabel, kemudian nama data-datanya. Oke. Di paling atas kita bikin dulu link ya, untuk menghubungkan kita dengan halaman menambah postingan ya. Kita bikin base URL.
kemudian kita masuk ke controller postingan, baru kita masuk ke metode tambah. Oke, like so. Kelasnya kita bikin button ya, button primary. Nah, nanti di sini kita tulis tambah berita gitu ya, tambah berita dan postingan. Jadi kalau misalnya kita reload, kita sudah dapat tombol ini. Kalau misalnya kita klik, kita pergi ke tambah postingan. Ini tidak kelihatan ya karena di fungsinya belum gitu bah. Di sini kita bikin dulu tambah tambah berita dan postingan. Oke, kita klik dan kita udah di sini tambah berita dan postingan. Ya, ada yang kelupaan. Jadi sebelum terlalu jauh ya, kita bikin dulu datanya. Kita buka dulu PHP My Admin. Oke, loading ya, loading. Kita buka PHP My Admin-nya dulu. Kita akan bikin tabel postingan, di mana tabel postingan itu nanti akan kita isi yang seperti default ya. Pertama sekali ID, primary key, nama postingannya apa, kemudian postingannya apa, ID kategorinya berapa. Dan yang terakhir itu kita akan membuatnya agar supaya SEO friendly. Kita akan menambahkan Slack, atau nanti saja. Slack itu nanti kita bikin di terakhir supaya lebih SEO friendly gitu. Jadi Slack ini nanti kita akan merubah apa itu namanya, nama postingan kita atau title dari postingan kita itu menjadi link yang akan ada di bar URL kita, dan space-nya, spasi antara nama postingan itu tadi akan kita ganti dengan strip gitu ya. CI block tabel kategori ya, kita bikin dulu tabel baru, tabel postingan misalnya, postingan misalnya belum tabel postingan itu mau bikin loading. Oke. ID, kemudian nama, ID kategori, kemudian nama, kemudian isi postingan seperti itu, dan kita akan menambah satu lagi di terakhir, dua ya, nanti sekalian untuk Slack-nya juga. Isi postingan, kemudian Slack, dan tanggal dibuat. Oke. ID itu kita mau dia primary key dan auto increment ya, supaya dia otomatis. Kemudian di ID kategori juga kita pakai integer. Ya, kemudian namanya kita pakai varchar, terserah sih, panjangnya 128. Isi postingan kita pakai teks, Slack-nya kita pakai varchar 128, tanggal dibuatnya kita pakai integer. Nanti kita akan pick waktu saat berita ini disubmit ke database. Nanti hasilnya itu akan angka semua. Oke, sudah. Save. Oke, kita udah punya tabel postingan. Apa ya? Oh, lupa. Sekarang kita akan membuat form untuk menambah postingan ini. Seperti biasa kita bikin div kelasnya container seperti biasa, seperti tadi ya di di indeks di postingan. Nah, kita bikin div yang kelasnya container, kemudian kita bikin div lagi yang kelasnya itu card, dan di dalamnya ada div lagi yang kelasnya itu card body ya. Oke. Kita bikin juga headernya maybe, div class card header.
Jadi kalau misalnya ada yang masih bingung dari mana card header, card body, container. Jadi ini semua ini komponen yang predefined di Bootstrap ya. Jadi sudah ada, kalau misalnya kita menggunakan library CSS Bootstrap yang terakhir versi 4, itu sudah ada komponen-komponen yang predefined yang bisa langsung kita gunakan. Seperti jemput round, card, alert, button, badge, dan ya masih banyak lagi. Mungkin nanti akan kita bikin video sendirinya untuk membahas masalah ya komponen-komponen predefined punya Bootstrap tadi dan bagaimana cara penggunaan Bootstrap itu sendiri. Oke. Nah, untuk sementara kita lanjutkan yang ini dulu. Oke, yang pertama itu kita bikin form ya. Kemudian kita bikin div. Dimana kalau misalnya di Bootstrap ini Bootstrap lagi ya, itu kita untuk membuat sebuah form itu kita ada beberapa kelas yang akan kita gunakan. Pertama form group, div, kemudian labelnya, misalnya nama postingan, kemudian kita punya inputnya ini element HTML, kita bisa tulis ini nama, input type nama dong, input type text, kemudian name nya ini nama. Kemudian kita kasih kelas form control. Kelas ini yang merupakan salah satu elemen predefined yang sudah ada di Bootstrap untuk mengatur atau mengatur tak tepat sih bahasanya, mengatur apa ya namanya, mengatur bagaimana tampilan input ini seharusnya gitu ya. Input type text, name, nama, class, form, control. Oke. Jadi kalau misalnya kita refresh ya, itu kita ada form untuk menambah nama postingan. Berarti kita tinggal bikin form nama postingan, kemudian ID kategori dan isi ya, kategori postingan. Kita bikin kategori, kemudian isi postingan. Kurang tepat kayaknya, text area ya, karena ini isinya kan banyak. Ini kita kasih kelas form control, name nya postingan, kemudian oke, udah segini dulu. Kemudian di kategori postingan ini kita akan agak bukan tricky sih, memang kita akan mengambil data dari kategori yang di sini, kemudian kita kirim di view ini. Nanti kita bisa pick post kategorinya, kemudian ID dari kategori yang kita pick tadi akan kita simpan ke database di tabel postingan kita, yang akan menghubungkan tabel postingan dengan kategori kita. Oke, kita lanjut ya. Di sini kita sudah punya model kategori. Oke, benar, kita sudah punya model kategori. Di mana di model kategori itu kita untuk mengambil semua data kategori, kita ada fungsi fungsi get, di mana get ini akan mengambil semua data kategori. Dan kita akan menggunakan fungsi ini untuk mengambil data kategori, nanti kita looping di view kita ya. Pertama kita load dulu ya modelnya, this load model m kategori, model kategori. Saya lebih suka pakai alias, kita aliaskan di kategori. Kemudian kategori ini kita ambil fungsi get ya. Nanti yang sini nih kita simpan ke dalam variabel kategori hasilnya, hasil dari model ini kita simpan dalam kategori, kemudian kita kirim ke database. Kita kirim ke view, ngawur aja. Kita kirim ke view. Oke. Di sini kita bisa tambah data seperti itu, dan kita reload, tidak ada yang error.
ditambah, kita bisa tulis seperti ini sekarang. Kita bikin select, dimana name-nya itu ID kategori, ya. Kelasnya form control seperti biasa, form control. Kemudian di sini kita bisa bikin looping. Kita bikin PHP. Bikin PHP lagi. Kemudian di sini kita bisa tulis for each, ya. Untuk setiap kategori itu kita aliaskan sebagai data, misalnya data titik 2. Kemudian kita tutup for each-nya, and for each. Oke. Nah, di sini kita bisa looping setiap nama kategorinya. Optionnya misalnya di sini data. Itu kita lupa, kita lihat dulu tabel kategori. Nama kategori sama ID. Nama kategori ya, nama kategori, kemudian value-nya itu ID, data ID. Oke. Titik koma, jangan lupa. Sebetulnya nggak bakalan error sih kalau misalnya cuman satu baris, cuman ya lebih membiasakan. Oke. Reload. Oke, kita sudah punya di sini ya teknologi yang dimana drop down namanya, select ini itu kita dapat dari database ya. Kalau misalnya ini kan satu, misalnya di sini kita tambah lagi teknologi, misalnya opini, misalnya seperti itu. Simpan, sudah masuk opini di sini. Kalau misalnya kita pergi lagi, kita sudah punya opini di sini. Oke, seperti itu. Jadi nanti kita postingan ini akan kita bikin per postingan itu memiliki satu kategori gitu. Nanti akan di ya pokoknya gitulah. Apa sih? Oke. Tapi yang pertama kita akan bikin dulu fungsinya, misalnya fungsi untuk menyimpan data kita, public function simpan. Kemudian ini bisa di close saja, ini juga nih. Nah, di form ya, nanti data dari form ini itu akan kita kirim ke controller postingan, base URL, kita akan kirim ke controller postingan, kemudian fungsinya itu simpan. Oke, simpan. Jadi nanti terus sih. Actionnya itu post. Actionnya itu post. Oke. Kita sudah punya. Kemudian jangan lupa button untuk submitnya, type-nya submit. Oke, seperti itu. Kelasnya button primary. Kebiasaan, sorry. Simpan, right, dan oke, kita sudah punya buttonnya. Sebelum kita menyimpan data postingan tadi ke database, yang pertama itu seperti itu, kita akan memvalidasi dulu yang dikirim dari view kita. Nah, akan kita validasi, misalnya nama postingan tidak boleh kosong gitu, misalnya isi postingan tidak boleh kosong dan kategori postingan tidak boleh kosong. Kita akan validasi semua itu seperti di kategori ini ya.
Di kategori ini kita memvalidasi dulu, misalnya jika nama kategorinya kosong, kita akan menampilkan pesan error dan data tidak disimpan ke database kita, seperti itu. Oke, seperti juga. Nah, pertama itu kita load dulu this load. Kita load library-nya, form validasi, form validation, seperti itu. Baru kita akan memvalidasi semua ini. Nah, postingan, kategori postingan, dan isi postingan. Yang pertama, oke, this kita bikin dulu validasinya, set rule. Nah, rule-nya ini akan kita buat untuk nama postingan. Kita bikin biar jelas ya, nama postingan, ID kategori, dan postingan isi, biar jelas ya, biar nggak bingung nanti. Jadi kita akan memvalidasi datanya dulu ya. Nah, misalnya nama postingan tidak boleh kosong, kategori postingan tidak boleh kosong ya, isi postingan tidak boleh kosong. Tapi sebelumnya ini sepertinya ada kesalahan teknis. Nah, kita tidak perlu menambah fungsi simpan ya, kita bisa bikin di fungsi tambah, di metode tambah di controller kita. Kita bisa bikin seperti ini. Pertama itu kita load dulu this load library, kita load dulu library form validasinya gitu. Kemudian kalau misalnya sudah di load, baru kita set rule untuk validasi kita ya, this form validasi, set rules ya, set rules. Nah, seperti di kategori, kita akan mengecek data yang dikirim dari view kita itu apakah kosong atau dan sebagainya, akan kita validasi. Yang pertama itu nama postingan ya, nama postingan. Nama postingan kemudian kita aliaskan menjadi nama postingan. Kita mau, kalau misalnya ada spasi sebelum dan setelahnya itu kita hilangkan, kemudian kita required atau tidak boleh kosong. Bisa di copy, di paste. Kemudian yang kedua itu ID kategori, kita tidak mau kategorinya kosong ya, ID kategori. Kemudian di sini kita tuliskan seperti ini, kategori required sama, dan terakhir itu isi postingan kita. Kita tidak mau dia kosong juga, dan kemudian kalau jika ada spasi sebelum setelahnya kita hilangkan gitu, trim. Nah, setelah rule dari validasinya sudah selesai ya, baru kita cek if ya, this form validation, jika validasinya itu jalan sama dengan false, artinya error, validasinya tidak berjalan dengan semestinya, kita load tampilan dari untuk menambah postingan ini gitu ya. Kalau bingung ikut saja, nanti kita jelaskan di itu ya, bagian akhir. Type biar cantik. Oke. Nah, kalau misalnya berhasil, untuk sementara itu kita echo dulu. Kita echo misalnya validasi berhasil. Nah, kita kita matikan programnya. Kalau misalnya kita pergi ke tambah sekarang, inputan pertama itu ada nama postingan, view-nya yang akan kita kirim, kemudian ada ID kategori dan isi postingan kita. Untuk sementara kita coba dulu reload, simpan, dan kita belum ubah di sini. Tadi kan di awal pertama kita data yang akan
data dari form ini kan kita kirim ke fungsi simpan ya. Tapi kan fungsi simpan kita kosong, kita tidak bikin apa-apa ya. Hapus saja. Kita menggunakan fungsi tambah untuk memvalidasi dan menyimpan data kita. Reload, simpan. Nah, kalau misalnya kosong, sebetulnya ini ada error, cuman errornya ini belum kita tampilkan ke layar ya. Cara menampilkan layarnya kita bisa tulis seperti ini. Nah, di sini, di bawah sini kita bisa bikin oh ya, sebenarnya nanti errornya itu akan kita buat di bawah sini ya. Di bawah sini ada tulisan merah, misalnya nama postingan tidak bisa kosong, kategori postingan tidak boleh kosong, isi postingan tidak boleh kosong, misalnya. Bukan misalnya sih, memang kita akan bikin seperti itu. Ada salah satu predefined bootstrap, predefined bootstrap lagi itu namanya text danger. Nah, dimana text danger ini kita bisa gunakan untuk memberitahu ke pengguna aplikasi kita bahwasanya ini tidak boleh kosong nih gitu ya. Nah, kita coba. Nah, ada di sini tes. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Pertama, ya, kita cek dulu PHP, kemudian PHP. Pertama itu kita cek terlebih dahulu if ya, form kita ini ada error tidak, ya. Form dari nama postingan ini itu ada error atau tidak. Jika ada baru kita tampilkan span text apps class text danger. Jika ada kita tampilkan misalnya nama postingan tidak bisa kosong gitu ya. Nama postingan tidak boleh kosong seperti itu. Kemudian kalau misalnya tidak ada error, ya jangan tampilkan apa-apa, else ya, kosongkan aja di bawahnya. Kemudian yang terakhir jangan lupa kita tutup if-nya, and if, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita reload sekarang, ya, kita simpan, kita kosongin kan, nama postingan tidak boleh kosong, alright. Nah, kita bisa lakukan metode yang sama untuk form-form di bawahnya. Kita copy. Ini nanti di bawah sini, paste. Ini untuk ID kategori. ID kategori, dan yang terakhir di text area kita isi postingan. Ini untuk isi postingan. Isi postingan jangan lupa pesannya ya. Nanti sama semua kategori postingan tidak boleh kosong. Alright. Jadi kalau misalnya kita reload sekarang, kita punya 2 pesan ini. Oke. Reload lagi. Oke. Apa sih? Oke, jadi kalau misalnya sudah, kita sekarang bisa ambil semua datanya. Atau gini dulu, kita coba dulu. Kita coba misalnya ini coba, kemudian ini coba. Nah, form kita berarti sekarang ada isi ya. Simpan, oke. Kita coba lagi. Lah. Begitu sih run. Ya, kita coba. Kalau misalnya berhasil itu kita bikin variabel data. Dimana variabel data ini kita sesuaikan dengan ada yang di database ya. Dimana di database kita itu kita punya di tabel postingan, kita punya ID kategori, nama, isi postingan, slug, dan tanggal dibuat. Oke. Pertama itu kita bikin ID kategorinya. ID kategori itu ini array key value. Nanti ID kategori itu kita akan isi dengan variabel yang dikirim melalui post ya. Nah, variabelnya kan kita ada ID kategori ya, seperti itu. Kemudian ini kita bisa copy ke bawah ya, 3.
kemudian nama, bener kan nama, oke nama aja. Kemudian nama ini kita isi dengan nama postingan, kemudian isi postingan kita isi dengan isi postingan. Nah, untuk melihat apakah data yang sudah masuk, kita bisa gunakan var dump. Kita dump variabelnya, kita dump datanya, kemudian kita kita matiin programnya. Oke, reload. Ini coba teknologi isi postingan, ini isi lah. Oh ya, ini ada, kalau seperti ini tuh berarti ada rule yang tidak berhasil jalan biasanya seperti itu. Jadi kita bisa cek dulu di sini nama postingan, ID kategori, isi postingan, baru kita sesuaikan dengan yang di sini. Kategori ID kategori kan betul benar kategori. Nah, ID kategori. Oke, reload. Kita reload. Kita coba lagi. Ini coba. Ini isi postingan. Simpan dah. Sekarang kita sudah punya datanya. Ya, kita sudah punya datanya. Tapi kita masih kekurangan dua nih. Ya, sekarang kan yang baru kita ada kan ID kategorinya, nama postingannya apa, kemudian isi postingannya. Tapi kita masih punya Slack sama tanggal dibuat. Nah, Slack dan tanggal dibuat ini itu kita akan proses di controllers kita, bukan kita kirim dari view. Ya, kita proses. Kita bisa bikin seperti ini di controllers. Sebelum di variable data, kita bisa bikin variable Slack dulu. Nanti variable dimana isi variable Slack ini kita akan mereplace semua spasi, setiap spasi itu dengan dash atau tanda strip ya. Kita akan mereplace setiap spasi dengan tanda strip, dimana kalimat yang akan kita replace itu tadi berasal dari nama postingan kita atau title postingan kita. Ada fungsi built-in PHP itu strreplace ya, strreplace, dimana yang pertama ini kita mau apa yang mau kita ganti. Yang pertama kita mau gantikan spasi dengan strip, kemudian variabel yang akan kita ganti tadi. Jadi misalnya saya bisa bikin seperti ini di sini, name, nama postingan itu kita dapat dari this input, inputan yang dikirim melalui post dengan nama postingan ya. Nah, baru kita bisa isi seperti ini, nama postingan. Oke. Nah, kemudian di sini itu kita bisa tulis sekarang seperti ini, Slack yang isinya itu Slack ya. Nah, kemudian yang terakhir itu tanggal dibuat. Tanggal dibuat ini itu kita akan menggunakan fungsi built-in lagi PHP, dimana dia itu akan mengepick atau mengambil data yang data waktu saat ini ya. Dan nanti datanya itu berbentuk angka, integer. Maksudnya itu time. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kalau misalnya kita kembali ke sini, reload, kita bikin dulu ini coba, kemudian teknologi, ini isi postingan seperti itu, simpan. Oke, kita sudah punya. Tapi kita bisa lihat di sini, namanya ini coba kan spasi di sini, nama kita nama postingan kita, kemudian di Slacknya itu spasinya kita replace menjadi strip. Nah, nanti ini akan kita gunakan untuk SEO friendly. Dan kemudian tanggal dibuat, teman-teman kita bisa lihat bahwasanya data yang dihasilkan dari fungsi time tadi itu angka, dimana angka ini merepresentasikan detik saat ini ya. Jadi dari angka ini kita bisa cek sekarang ya, postingan ini tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, sampai bahkan detik ke berapa gitu. Oke, sudah.
belum lah. Nah, jika sudah, yang kita akan bikin models, kita bikinkan sebuah models dulu, dimana models ini yang akan berinteraksi dengan tabel postingan kita. Kita bisa bikin mpostingan.php, kemudian kita bikin php ya, mpostingan, kategori. Kita bisa copy saja yang ini ya, kita ambil, paste, baru kita bikin kelasnya mpostingan extends ci model. Yang pertama itu kita bikin fungsi public function insert, dimana insert ini menerima satu parameter data, yang datanya yang kita kirim dari controllers kita, dia akan nge-return this db insert. Insertnya ke tabel postingan ya, datanya mana, datanya yang dapat dari variabel yang kita kirim gitu. Sudah, kita bisa coba lagi. Nah, jangan lupa di load modelnya. Oke, m kategori, modelnya belum di load. This load model m postingan, kita akan aliaskan menjadi postingan seperti itu. Oke, kita bisa ambil sekarang this postingan insert. Apa yang kita mau insert? Data. Oke, seperti itu. Kita bisa coba sekarang reload. Oke, ini coba postingan 1 misalnya. Kemudian dia itu teknologi, isinya ini isi postingan 1. Simpan. Oke. Tidak ada keluar apa-apa, tapi kalau misalnya kita lihat di sini sekarang, kita sudah punya data postingan kita. Berarti data kita sudah berhasil masuk ya. ID-nya 1, ID kategorinya 1. Ya, kita lihat di tabel kategori ID-nya 1 itu teknologi. Ya. Kemudian isi postingan sudah masuk dan Slack-nya juga sudah masuk. Ini postingan dan tanggal dibuatnya yang terakhir. Nah, jika sudah, kita akan bikin flash datanya, flash message di session set flash. Nanti flash data ini akan memberitahukan ke pengguna bahwasanya ini nih postingan yang kamu bikin tadi udah berhasil masuk database gitu ya. Seperti di sini. Nah, di sini di session kita set dulu, atau kita copy saja ya. Kita copy yang ini, kita ambil, kita paste, kita bikin di sini postingan. Ya, postingan berhasil ditambahkan pesannya, kemudian kita redirect ke halaman utama kita. Kita redirect ke halaman indeks di postingan kita gitu ya. Postingan. Alright. Di indeks, nah itu baru kita keluarkan variabel dari session tadi. Itu sama seperti di kategori kita. Diambil saja sih. Ya. Kita ambil, kita copy ya. Indeks. Kita taruh di mana? Di atas maybe. Di sini. Kita taruh di atasnya. Alright, like so. Dan coba kita reload sekarang, kita bikin lagi. Alhamdulillah. Ini postingan 2 di op ini. Kemudian isi postingan 2. Simpan. Oke, postingan berhasil ditambahkan. Alright. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, nah kita sudah punya 2 data dari postingan yang kita tambah tadi ya. Oke. Terakhir untuk video kita kali ini ya, kita akan
mereflect apa ya, kita akan mengedit sedikit dari controllers kita supaya lebih rapi ya. Seperti di sini kita akan menggunakan fungsi construct untuk ngeload beberapa library model misalnya yang akan sering kita gunakan di dalam kategori ini ya. Oke, kita bisa bikin di sini, kita bikin public function construct parent construct. Yang pertama itu modelnya, kedua modelnya kan kita sering gunakan, kita akan simpan di construct. Library validasi tidak, itu saja sih. Nah, karena dua model ini akan sering kita gunakan di postingan, di controller postingan kita. Seperti kalau untuk postingan sendiri kan udah jelas untuk menambah postingan, menghapus, mengubah, dan melihat postingan kita. Dan kalau kategori itu kan nanti akan kita bikin relasinya, misalnya si pengguna kita mau mencari mana aja nih postingan yang dengan kategori teknologi, nanti ditampilkan. Maka kita perlu model dari kategori ini. Terus kemudian kenapa library form validasi ini tidak kita taruh di atas ya, karena fungsi construct ini itu kan dia kan fungsinya akan dijalankan ketika kita menjalankan fungsi di dalam sini. Jadi misalnya kalau misalnya kita akses postingan tambah, itu tidak langsung prosesnya itu masuk ke controller postingan kemudian eksekusi fungsi tambah. Dia melewati di construct dulu, berarti dia masuk ke controller postingan, kemudian dia ngecek jalankan fungsi construct-nya, kemudian baru dia jalankan fungsi tambahnya. Nah, form validasi ini kan tidak terlalu sering ya kita gunakan. Misalnya di indeks kita tidak perlu form validasi, nanti misalnya ada fitur pencarian kita tidak perlu form validasi juga. Jadi ini akan memberatkan aplikasi kita ini, akan terkait dengan performance juga nanti ya. Makanya kita akan panggil ketika hanya dibutuhkan saja. Oke, seperti itu. Oke. Mungkin saja video kita kali ini. Jangan lupa tetap di rumah aja. Alright. Sorry jadi kalau misalnya agak membingungkan ya, agak berbelit. Ya, efek puasa. Oke, see you next time. Bye.